Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Oi, balik lagi sama gue Bima di Solo Bersinema. Kali ini gue akan membawakan sebuah film berjudul Morbius. Film garapan Sony Picture ini diperankan oleh Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, dan masih banyak lagi. Film ini menceritakan tentang seorang ilmuwan yang berambisi untuk menemukan obat dari sakit yang ia dan temannya derita. Namun obat itu justru membuat mereka kuat dan berperilaku beringas. Penasaran? So tanpa berlama lagi, ini dia Morbius. Yunani, 25 tahun sebelum kejadian tadi, Lucian dibawa ke suatu tempat. Terlihat seperti rumah sakit untuk anak yang berpenyakit khusus. Ini Michael, seorang anak yang sudah sangat lama tinggal di tempat ini. Michael berkata kepada Lucian kalau ada sesuatu yang hilang dari DNA-nya, dan agar tetap bisa hidup, ia diharuskan untuk cuci darah 3 kali sehari. Lucian yang baru semenit berada di sana juga mendapatkan nama baru yang diberikan oleh Michael, Milo namanya. Karena kondisi fisik yang tidak sempurna, tentu mereka menjadi bahan ejekan dari anak-anak yang lainnya. Hingga tiba-tiba di sini terlihat kalau si dokter sangat heran melihat kepintaran Michael. Gimana enggak? Alat itu dibuat oleh ilmuwan hebat, dan si Michael ini hanya memperbaiki alat itu dengan per dari sebuah pena. Si dokter yang bernama Nicholas ini lantas menyarankan kepada Michael untuk bersekolah saja, karena si dokter ini nggak akan memaafkan dirinya kalau bakat alami Michael ini terbuang sia-sia. Dengan sepucuk surat, Michael memberitahukan kepada Milo kalau ia akan pergi, tapi ia berjanji kelak ia akan membuat obat untuk mereka berdua. Jujur, gue juga nggak tahu sekarang usia Michael ini berapa. Tapi di saat usia Michael 19 tahun, ia telah berhasil menyelesaikan pendidikan dokternya. Michael berhasil membuat obat yang lebih baik dari penicillin. Menurut Mbah Google, penicillin adalah antibiotik yang digunakan untuk mengobati infeksi bakteri. Atau dalam bahasa sederhana, Michael berhasil membuat darah buatan. Karena kehebatan Michael itu, ia sampai mendapatkan hadiah Nobel dari Raja Swedia. Tapi ternyata Michael menolak hadiah Nobel tersebut. Tentu tindakannya membuat Martin kesal. Gimana enggak? Banyak banget loh keuntungan kalau seseorang itu mendapatkan penghargaan Nobel. Contohnya dapat investor, dapat uang, dan lain sebagainya. Tapi ya Michael tetap kekeh sama keputusannya itu. Dan asal kalian tahu, ternyata Michael melakukan eksperimen dengan mencampurkan DNA manusia dengan DNA kelelawar. Hal itu diketahui oleh Martin karena Martin mengetahui kata sandi laboratorium milik Michael. Menurut Michael, hanya kelelawarlah yang telah berevolusi agar bisa meminum darah. Kelelawar ini menghasilkan air liur yang mengandung antikoagulan yang unik. Kalau kalian belum tahu, antikoagulan itu adalah obat yang berfungsi untuk mencegah penggumpalan darah. Jadi intinya, Michael ingin menggabungkan gen kelelawar ke dalam DNA-nya agar tubuhnya bisa memproduksi antikoagulan yang sama. Ini semua dilakukan Michael karena ia sudah berjanji kepada Milo untuk menyelamatkan nyawanya. Dan tentu semua orang yang bernasib sama seperti mereka berdua. Keesokan harinya, Michael datang menemui Milo untuk membicarakan sesuatu yang besar. Michael mengatakan kalau tujuannya sudah semakin dekat dan ia bisa merasakannya. Sebentar lagi, obat buatannya akan segera tercipta. Tapi untuk membuatnya butuh biaya yang banyak dan tidak bisa dilakukan di sini. Karena menurut Michael itu merupakan perbuatan yang ilegal. Jadi mau nggak mau ia akan melakukan eksperimen itu di perairan internasional. Milo yang sangat menyayangi dan percaya pada Michael tentu menyetujui persyaratan itu. Karena mungkin saja hanya ini jalan keluar bagi mereka agar bisa sembuh dan kembali normal. Singkat cerita, Michael, Martin, dan sekelompok tentara bayaran yang disewa oleh Milo sudah berada di perairan internasional tempat mereka akan melakukan percobaan. Eksperimen pun dilakukan dan ternyata percobaan pencampuran genetik itu berhasil. Senyum bangga pun dilontarkan mereka berdua dan akhirnya Michael siap untuk menyuntikkan obat buatannya itu ke dalam tubuhnya sendiri.
Salah satu tentara bayaran yang entah kerasukan apa, tiba-tiba datang ke ruangan Michael dengan alasan kalau ia ingin melihat apa yang terjadi. Tentu karena kata-kata tentara ini yang kurang sopan, Martin sontak emosi dan menyuruhnya untuk pergi dari sana. Tapi tiba-tiba, tentu saja pertarungan tak imbang antara Michael dan tentara bayaran pun terjadi. Satu persatu tentara bayaran itu tewas di tangan Michael. Ditambah lagi, Michael terlihat semakin emosi di saat ia melihat Martin yang sudah tidak sadarkan diri. Singkat cerita, Michael pun tersadar. Tentu ia sangat kaget melihat perubahan tubuhnya yang persis seperti Kapten Amerika. Michael juga terlihat bingung karena semua orang telah mati bersimbah darah. Ia lantas menghampiri monitor CCTV untuk melihat apa yang terjadi. Tentu Michael sangat terkejut karena ialah yang menjadi penyebab semua ini. Melihat itu, Michael langsung menghapus rekaman CCTV dan mengambil obat buatannya. Setelah mengecek kondisi Martin yang masih hidup, Michael lantas menghubungi pihak kepolisian dan langsung pergi dari tempat itu. Keesokan paginya, kapal itu sudah penuh dengan polisi. Terlihat ada 2 orang agen FBI juga ikut menyelidiki kejadian tadi malam. Mereka berdua terlihat bingung karena mayat-mayat yang ada di sana tidak memiliki darah di dalam tubuhnya. Dengan kata lain, darahnya sudah habis. Singkat cerita, Michael datang menemui Martin untuk memastikan kondisinya. Setelah itu, Michael segera kembali ke laboratorium. Tapi tiba-tiba, kondisi lamanya mulai kembali. Kakinya menjadi lemas seolah tak bisa menopang beban tubuhnya. Setelah menaruh kembali obat buatannya, Michael langsung bergegas menuju ruangan tempat menyimpan darah. Di sana juga ada darah buatan yang ia ciptakan, yang membuat Michael sampai mendapatkan penghargaan Nobel, namun ia tolak. Ingat kan? Di sini Michael mengalami kebingungan. Entah kenapa, ia ingin sekali meminum darah sungguhan. Tapi ternyata Michael lebih memilih darah buatannya dan langsung meminumnya sampai habis. Dan akhirnya Michael mulai menyadari kalau ada sesuatu yang berbeda dari tubuhnya. Ia memiliki ketangkasan layaknya seorang atlet dan kekuatan besar seperti superhero. Bahkan Michael juga memiliki radar yang biasa digunakan kelelawar untuk mencari mangsa. Tapi tentu saja, kondisi ini hanya sementara. Michael akan kembali menjadi pria lemah jika ia tidak mengkonsumsi darah buatannya tersebut. Yang Michael takutkan, efek darah buatannya semakin lama semakin menurun. Kemarin efeknya bertahan selama 6 jam, dan setelah minum lagi, efeknya menjadi 6 jam kurang. Michael mulai cemas karena ia tahu, cepat atau lambat, ia harus meminum darah yang asli. Dan Michael juga udah berjanji, kalau kejadian di kapal itu tidak boleh terulang lagi. Singkat cerita, Milo datang menemui Michael. Tentu Milo khawatir akan kondisi sahabatnya itu. Dan ternyata benar aja, Michael terlihat sekarat. Dengan susah payah Michael mencoba memberikan petunjuk kepada Milo. Milo yang paham langsung bergegas pergi ke tempat penyimpanan darah dan memberikannya kepada Michael. Milo sontak kaget melihat Michael bisa berjalan dengan normal dan terlihat kuat. Ia langsung mendesak Michael untuk segera memberikan obat itu kepada dirinya juga. Michael yang tak ingin kawan sejatinya juga bernasib sama sontak menolak permintaan Milo. Michael berkata kalau ini bukanlah keajaiban, ini adalah kutukan dan ia tak bisa mengontrolnya. Mendengar itu, Milo menjadi semakin kesal. Bagaimana tidak, apa yang ia lihat bertolak belakang dengan apa yang Michael ucapkan. Karena terus mendesak, akhirnya Michael emosi dan langsung mengusir Milo. Singkat cerita, 2 agen FBI datang menemui Martin di rumah sakit. Mereka bernama Agent Rodriguez dan Agent Simon. Dan tentu, mereka ingin mengajukan banyak pertanyaan karena hanya Martin lah yang selamat. Tapi ternyata Martin memilih untuk berbohong dengan alasan kalau ia sulit mengingat kejadian malam itu. Pagi pun tiba, Michael yang sedang terjaga tiba-tiba terbangun karena ia mendengar sesuatu.
Michael lantas mencari asal suara tersebut. Dan ternyata seorang dokter sudah tewas dengan darah yang sudah habis. Michael terlihat panik. Apa mungkin ia yang sudah membunuh wanita itu semalam? Tak pikir panjang, Michael langsung kembali ke laboratorium dan mengambil semua darah buatannya dan pergi dari sana. Tapi ternyata 2 agen FBI sudah tiba dan langsung mengajukan Michael segudang pertanyaan. 2 agen itu sempat menyindir Michael karena Michael sekarang tidak terlihat lemah seperti yang ada di berita-berita. Melainkan Michael terlihat kuat dan hanya berpura-pura menggunakan tongkat. Karena sudah semakin terdesak, Michael langsung menghantam mereka berdua dengan tongkat dan pergi dengan cara yang tidak biasa. Meski sudah tertangkap, Michael tetap tidak mau membongkar rahasianya. Ia juga tidak tahu kenapa ia bisa membunuh perawat yang sudah bekerja sama dengannya selama 6 tahun. Dan di akhir sesi tanya jawab itu, Michael meminta kembali tas yang berisi darah buatannya yang ia tinggal di atap gedung. Tapi sayang sekali, detektif itu tidak mau memberikannya karena darah buatan Michael sudah menjadi barang bukti dan sekarang sudah disita. Tak lama datanglah Milo yang menyamar sebagai pengacara Michael. Michael langsung curhat kalau ia sudah dituduh atas kasus pembunuhan seorang perawat. Tapi Michael sendiri nggak yakin kalau dia yang melakukannya. Mendengar hal itu, Milo juga berpikir yang sama. Michael tak mungkin melakukan hal itu. Karena Milo tahu Michael ini orangnya nggak tegaan. Milo juga berjanji akan mengeluarkan Michael dari penjara itu. Sebelum pergi, ia menjatuhkan sesuatu dan berjalan keluar. Michael sontak bangun dan terkejut atas apa yang barusan ia lihat. Itu adalah sekantung darah. Tak hanya itu, Milo juga meninggalkan tongkatnya di sana. Dan akhirnya Michael menyadari kalau Milo telah mencuri obat buatannya dan Milo lah yang sudah membunuh perawat itu. Singkat cerita, Michael sudah menemukan Milo. Dengan emosi, Michael mencoba untuk menghentikan semua kegilaan yang sudah terjadi. Tapi ternyata Milo malah menolak. Milo juga jujur kalau ia yang sudah membunuh perawat itu. Dengan lantang Milo berkata kalau ia tak akan membiarkan Michael merubahnya menjadi seperti sedia kala saat kondisinya masih sakit. Dan tiba-tiba di sini Michael masih menahan untuk tidak bertarung dengan Milo. Tapi sepertinya Milo sudah tak tertolong lagi. Dan akhirnya Michael memfokuskan diri untuk mengaktifkan skill radar kelelawar yang dulu sempat ia latih. Pagi pun tiba, Martin terburu-buru berjalan seolah merasa sedang diikuti. Ternyata benar, salah satu agen FBI terlihat sedang mengikutinya. Untung aja Martin bisa menghindar dan pergi menjauh. Tapi ternyata Michael sudah ada di belakangnya. Michael menjelaskan semua yang terjadi. Ia juga mengatakan kalau Milo sudah menjadi seperti dirinya. Dan Milo lah yang sudah membunuh perawat dan polisi di stasiun kereta. Michael juga menjelaskan kalau kondisinya sekarang ini baik-baik aja. Ia hanya perlu meminum darah buatannya 4 jam sekali. Yang Michael takutkan kalau efek darah buatannya habis, maka Michael akan berubah menjadi seperti Milo. Martin yang peduli sontak menyemangati Michael. Michael tidak akan berubah seperti Milo. Tiba-tiba datang 2 orang pemuda yang terlihat seperti pengedar uang palsu datang dan menghampiri kasir. Entah apa yang direncanakan mereka. Tapi Michael terdiam dan langsung meminta Martin untuk kembali ke laboratorium dan membawakannya sesuatu. Setelah itu, Michael beranjak dan bergegas mengikuti 2 pemuda tadi. Sesampainya di sana, Michael meminta baik-baik kepada mereka untuk pergi dan meninggalkan tempat itu. Silakan bawa semua yang mereka butuhkan dan pergi dari tempat itu kalau nggak mau mati. Tentu saja permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh mereka. Dan sedetik kemudian,
Di sisi lain, Milo bersiap untuk pergi ke klub malam. Sesampainya di sana, Milo langsung lempar pesona. Tapi ternyata ada laki-laki yang tidak suka dengan Milo. Mereka menyuruh Milo untuk pergi dari klub itu. Dan mungkin karena terlalu ramai, Milo memilih untuk mengalah dan beranjak pergi. Tapi ternyata Milo masih ada di sana, menunggu waktu yang tepat untuk menghabisi 3 pria pengganggu tadi. Di sisi lain, Martin kembali ke laboratorium Michael untuk mengambil sesuatu. Tapi ternyata Milo sudah ada di sana. Milo bertanya kepada Martin, di mana Michael? Tapi sayang sekali, Martin memilih untuk diam. Milo yang memiliki kemampuan yang sama dengan Michael pun tahu kalau Martin sedang berbohong. Tapi Milo memilih untuk tersenyum dan pergi dari sana. Singkat cerita, Martin dan Michael sedang berkumpul di laboratorium baru mereka. Di sini terlihat kalau pengaruh darah buatan Michael sudah mulai menurun. Terbukti dari jatuhnya setetes darah milik Martin yang membuat Michael hampir saja menerkamnya. Tapi untung aja Michael bisa menahan gejolak buasnya itu dan menyuruh Martin untuk menutup kembali lukanya yang terbuka. Pagi pun tiba. Setelah mengetahui ada kasus pembunuhan lagi, kedua agen FBI pun langsung menyusuri tempat itu. Mereka terlihat bingung karena 3 mayat yang ditemukan memiliki ciri-ciri yang sama seperti mayat yang ada di kapal waktu itu. Semua darah mereka terkuras habis. Tak habis pikir, mereka langsung mengecek kamera CCTV dan seketika mereka terkejut. Ternyata pelakunya adalah orang yang berbeda, bukanlah si Michael. Berita pembunuhan itu tentu menjadi berita yang membuat Nicholas kaget. Ia langsung bergegas pergi ke rumah Milo untuk bertanya secara langsung. Semua nasihat sudah Nicholas keluarkan, tapi Milo tetap bersikeras kalau inilah kehidupan yang ia inginkan. Nicholas yang mengkhawatirkan kondisi Milo langsung membujuknya untuk berhenti meminum darah manusia. Minum aja darah buatan yang diciptakan Michael. Tapi Milo menolaknya. Di sisi lain, Michael telah berhasil membuat serum antibodi untuk menjinakkan Milo. Serum ini sangat mematikan bagi kelelawar dan cukup berbahaya bagi manusia. Michael sengaja membuat 2, satu untuk Milo dan satu lagi untuknya. Tentu keputusan Michael ini ditolak oleh Martin, karena Martin percaya pasti ada solusi selain ini. Namun keputusan Michael sudah bulat. Tak lama Nicholas menghubungi Michael dan menjelaskan apa yang terjadi. Michael yang marah langsung pergi ke rumah Milo. Dan benar saja, Nicholas terduduk tidak berdaya. Di sela-sela nafas terakhirnya, Nicholas berpesan agar Michael segera menghentikan sahabat sejatinya itu. Sesaat setelah Nicholas mati, tiba-tiba Michael mendengar teriakan Martin. Ternyata, Milo sudah menyekap Martin dengan kuku-kuku panjangnya. Milo memaksa Martin untuk memanggil Michael. Dan akhirnya Michael marah dan langsung mencari keberadaan Milo. Setibanya Michael di sana, ternyata kondisi Martin sudah sekarat. Martin tahu hidupnya tak lama lagi. Ia langsung meminta Michael untuk memanfaatkan keadaan ini. Mungkin karena Milo ini lebih sering meminum darah manusia kali ya. Jadinya kekuatan Milo lebih besar dibandingkan Michael. Perut Michael aja sampai sobek dicakar sama si Milo. Pertarungan kedua vampir itu pun terus berlanjut sampai-sampai mereka berdua terhempas ke dalam ruangan bawah tanah. Milo yang merasa di atas angin tentu saja mengejek Michael. Tak tahan dengan semua perkataan Milo, Michael berteriak keras hingga tiba-tiba semua kelelawar datang dan mengerubungi Michael. Milo pun tak tinggal diam. Ia langsung mengambil sepotong besi dan bersiap untuk menikam jantung Michael. Tapi tiba-tiba Michael mengendalikan semua kelelawar yang ada di sana dan terbang menghantam tubuh Milo. Setelah serum itu menusuk jantung Milo, Milo perlahan kembali ke wujud manusianya. Milo juga meminta maaf atas semua yang terjadi, tapi semua sudah terlambat. Milo pun tewas di tangan sahabatnya sendiri.
Sebenarnya ada credit scene di akhir film, menceritakan tentang Vulture, musuhnya Spider-Man yang tiba-tiba muncul setelah terjadi retakan dimensi di langit. Tapi dia munculnya di dalam penjara dong. Terus tiba-tiba si Vulture ini datang menemui Michael dan mengajak Michael untuk bergabung ke dalam timnya. Tamat. Oke, itulah akhir dari film Morbius. Gimana menurut kalian? Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apalagi kalau nggak skip iklan. Wih, mantap cok. Jangan lupa untuk subscribe channel ini buat yang belum. Like, komen, share sekalian ya. Gue Bima pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu and it's Morbius time!